Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika wa habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Subhanaka la sahla lana illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pertama-tama yang saya hormati pemirsa AA, sarang teteh, Ibu Haji ada, dan seluruh keluarga yang ada di Ponpes Raudhah ini, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, para santri yang saya hormati dan saya cintai. Duduknya saya di sini adalah atas perintah dari pengersa sarang pengersa teteh. Sebagaimana kaidah al-aslu fil amri lil wujub, asal dari sebuah perintah itu wajib dilaksanakan. Sehingga sebetulnya sekalian membocorkan, saya adalah pengantin baru. Harusnya kalau pengantin baru sedang menikmati masa-masa honeymoon. Masa-masa honeymoon. Namun honeymoon itu bagian daripada mubahat, perkara-perkara mubah. Ada yang perlu didahulukan daripada perkara mubah, yakni perkara yang wajib. Salah satu perkara wajib adalah taat terhadap perintah guru. Alhamdulillah, di acara haul ini saya juga kebingungan mau bicara apa, namun insya Allah sebagai bentuk kehormatan saya kepada sahibul haul, karena sosok yang dihauli adalah sosok yang begitu istimewa dalam bidang keilmuan. Sebagai bentuk kehormatan saya kepada beliau-beliau, tentu saya akan membahas tentang keilmuan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama di Indonesia, wabil khusus sahibul haul, yang tidak bisa saya sebutkan karena begitu agungnya nama beliau, karena ada berbagai macam kaidah yang menyebutkan titik tertinggi untuk mencapai kehormatan adalah bisa mengamalkan sebuah ilmu. Dan saat sudah para ulama kita mencapai titik tersebut, maka rasanya lisan saya yang masih jadi santri itu kurang pantas menyebutkan sosok yang begitu mulia. Dengan begitu, saya ingin sedikit saja menjelaskan bahwasanya para guru-guru kita
mampu mencapai derajat atau mencapai derajat-derajat yang luhur yang begitu terhormat itu karena mengikuti jejak Rasulullah SAW. Salah satu bentuk atau jalan mengikuti Rasulullah SAW adalah kita mau belajar ilmu agama. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid." Siapapun yang Allah inginkan kebaikan di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, maka Allah akan izinkan ia datang ke majelis ilmu untuk memahami ilmu agama. Kalimat yang dipakai di dalam hadis kalimatnya adalah yufaqih, atau biasa kita kenal dalam tradisi keilmuan santri disebut dengan ilmu fikih. Ada istilah ilmu fikih, ilmu tentang hukum-hukum Allah. Kalau kita mau khususkan orang yang hendak Allah naikkan derajatnya, diberikan banyak kemuliaan, diberikan banyak kebaikan, maka adalah orang-orang yang senantiasa Allah anugerahkan waktu untuk belajar ilmu fikih. Kalau secara khusus, kalau secara umum, makna yufaqih itu artinya adalah al-fahmu, paham. Oleh karena itu bisa juga ditafsirkan bahwa Allah ketika menghendaki seorang hamba menjadi sosok yang amat mulia, baik, terhormat, adalah orang-orang yang Allah berikan pemahaman terhadap ilmu agama secara menyeluruh. Dengan hadis tersebut, maka saya akan sedikit membaca saja, karena saya kebingungan betul kalau ceramah gak punya materi. Hasil saya bawa kitab kecil risalah yang bernama Al-Munajatul Kubra. Ini sebuah risalah kecil, tapi isinya banyak percakapan antara Allah dengan Nabi Allah Musa tentang keagungan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita perlu mencontoh baginda Rasulullah, dan kenapa kita perlu mendengarkan hadis-hadis dari Rasul? Kenapa kita perlu mengikuti jejak Rasulullah? Agar kita mampu mengikuti jalan-jalan para ulama termasuk Sahibul Haul di sini. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang hadir di sini, para santri-satria, di dalam kitab ini disebutkan Allah Ta'ala, "Ya Musa, man amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bi risalatihi wa ahabba al-khaira li ummatihi kana haqqan 'alayya an aghfira lahu." Allah berkata, Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, wajar sekali jika Allah itu sering bercengkrama dengan Nabi Allah Musa, karena gelar dari Nabi Allah Musa adalah Kalimullah. Kalimullah kalau bahasa kurang sopannya kita bisa terjemahkan orang yang sering memprotes Allah. Orang yang sering memprotes Allah. Bentuk protesnya adalah salah satu kisah Nabi Allah Musa ingin bertemu dengan Allah secara dzatiyah di dunia. Terlalu banyak protes, tapi terlalu banyak juga lelucon dari kisah hidupnya Nabi Allah Musa. Karena Nabi Allah Musa itu cerewet. Jadi kadang-kadang cerewet itu sifat yang baik, Bu. Belum tentu misalnya para perempuan yang cerewet itu pasti jeleknya, belum. Nabi Allah Musa diberikan gelar itu Kalimullah, tukang protes, tukang cerewet. Karena Nabi Allah Musa ini cerewet, kita bisa temukan banyak romansa di sana, romantisme antara Allah dan Nabi Allah Musa.
Nabi Allah Musa pernah meminta kepada Allah untuk ditunjukkan zatnya Allah di muka bumi. Namun alhasil tetap saja Nabi Allah Musa tidak sanggup menerima zat itu. Alhasil beliau tersungkur pingsan karena detik-detik mencapai atau detik-detik melihatnya zat Allah itu, Allah masih menampakkan hanya setetes nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan nur daripada Allah Ta'ala, Nabi Allah Musa yang sekelas Nabi dan Rasul itu mampu pingsan karena nur Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya cerewetnya Nabi Allah Musa, akhirnya kita bisa membaca bagaimana keistimewaan umat baginda Rasulullah SAW. Jadi para nabi dahulu sudah tahu bahwa akan ada nabi bernama Muhammad di akhir zaman. Bentuk kalimat Allah tadi kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, siapapun yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bi risalatihi, membenarkan tentang ajarannya, wa ahabbal khaira li ummatihi, senang berbagi kebaikan kepada umatnya, kana haqqan alayya an aghfirna, maka kata Allah, berhak bagiku untuk mengampuni dosa-dosanya. Keistimewaan yang pertama. Keistimewaan kedua, ya Musa, al-jannatu muharramatun ala jami'il anbiya'i wal umam hatta yudkhilaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Keistimewaan kedua sebagai umat baginda Rasul, kata Allah, wahai Musa, syurga itu haram bagi seluruh nabi yang 124.000 dengan plus rasulnya yang katanya 315. Katakan 314, ada yang mengatakan 313 rasul, semuanya haram masuk ke dalam syurga. Sampai kapan syurga akan diharamkan kemudian? Sampai kemudian sosok yang bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memasukkan seluruh umatnya ke dalam syurga. Jadi belakangan nabi-nabi yang lain, umat-umat yang lain itu belakangan masuk syurga. Sampai Nabi Allah Adam itu pernah iri dan bercengkrama dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, dosaku hanya satu, tapi karena dosaku satu, dosa dalam tanda petik. Karena Nabi hakikatnya tidak pernah berdosa. Seluruh Nabi itu ma'sumun anil ma'asi. Semuanya ma'sum dari kemaksiatan, tidak pernah berdosa. Nabi Adam itu pernah bercengkrama dengan Allah. Ya Allah, hanya karena satu kesalahanku memakan buah itu, Engkau keluarkan aku dari syurga menuju bumi. Namun umat baginda Rasulullah SAW dengan jutaan kesalahan, dengan jutaan dosanya, dengan miliaran kemaksiatannya, Engkau janjikan syurga kepada mereka. Maka izinkanlah, kata Nabi Allah, izinkanlah aku menjadi bagian daripada umat baginda Rasulullah SAW. Saya harus katakan hal demikian ini, karena tentu guru-guru kita adalah orang yang telah lebih dulu mengikuti jejak Rasulullah SAW. Agar mampu kita pasti semakin kuat untuk mau mengikuti jejak Rasul, kita perlu tahu apa keistimewaan Rasulullah SAW. Inilah kenapa saya baca kitab ini. Yang ketiga, ya Musa, inni ja'altu amalan khairi al-wahidi minal hasana bi'ashrin ila 700 wasayyi'ata biwahidatin ikraman li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
fahuwa indi mahbubun muqarrabun ila rahmati. Kata Allah, wahai Nabi Allah Musa, sungguh aku telah menjadikan satu kebaikan umat baginda Rasul itu mampu setara dengan 10 kebaikan umat-umat terdahulu. Bahkan mampu dikalikan sampai 700 kali lipat. Namun aku juga menulis as-sayyi'ah, satu dosanya umat baginda Rasul hanya kita catat sebagai satu kesalahan. Kata Allah, Allah yang menyebutkan ikraman li Muhammad. Karena Allah begitu memuliakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana tidak dimuliakan? Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarah Tijan Ad-Dararinya, dalam mensyarahi kitab Risalah Bajuri itu, pernah menyebutkan satu kisah di mana Rasulullah itu menjadi satu-satunya orang yang bisa mensyafaati umat seluruh manusia. Pernah cerita ini masyhur sekali. Kelak nanti ketika yaumul qiyamah, dunia sudah habis, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ribuan tahun kita akan menanti di sana. Ribuan tahun akhirat tentu jelas berbeda dengan ribuan tahun yang ada di dunia. Ribuan tahun kita akan diam di sana, kepanasan, berkeringat, bercucur dengan nanah dan darah. Itu semuanya telah masyhur ceritanya. Atas apa yang kita lakukan sebagai umat Rasul, kita keliling kepada nabi-nabi yang lain, meminta syafaat. Kepada Nabi Adam kita meminta syafaat. Kemudian Nabi Adam berkata, saya tidak bisa mensyafaati kalian karena saya punya dosa kepada Allah. Datang ke Nabi Allah Ibrahim, minta syafaat. Nabi Allah Ibrahim pun bilang, saya juga punya dosa. Datang lagi kita bergeser, ini kita berkumpul di padang mahsyar. Kenapa kita meminta syafaat kepada para nabi tadi? Karena ketika itu disebut dengan yaumul mauqif. Padang mahsyar itu disebut dengan yaumul mauqif. Hari di mana Allah diam. Allah diam, tidak berkata. Tidak berkata satu kalimat pun. Selama ribuan tahun akhirat, Allah tidak pernah berkata satu kalam pun, satu kalimat pun, walau harfan wahidan, bahkan satu huruf pun Allah tidak berkata. Karena Allah tidak berkata ini, kita panik. Sudah yaumul mahsyar ini panasnya luar biasa, kita panik dengan Allah yang diam saja. Itulah mengapa kemudian para ulama di yaumul mahsyar mengajak kita, menuntun kita datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Allah Ibrahim, kemudian bergeser kepada Nabi Allah Musa, bergeser terus ke nabi-nabi yang lain sampai nanti kemudian terakhir kita datang ke Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap jawaban nabi-nabi yang lain yang kemudian kita temui itu nanti di yaumul mahsyar, tidak ada satupun nabi yang mengatakan saya akan memberikan syafaat. Hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang mengatakan ana laha, ana laha, ana lah. Akulah pemilik syafaat tersebut. Silahkan datang. Silahkan. Dalam riwayat tersebut, jarak di antara kita berpindah dari Nabi Allah Adam ke Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim ke Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa kemudian pindah ke Nabi yang lain, itu perjalanannya 1000 tahun, 1000 tahun. Begitu lama sampai di yaumul mahsyar itu seluruh umat manusia berkata, sudah masukkan saya ke jahanam daripada saya harus terus berdiri melihat Allah begitu murka kepada kita. Saking takutnya kepada Allah, minta masuk langsung ke neraka jahanam. Tapi untungnya ada para ulama yang menuntun kita nanti di akhirat, digeser terus sampai bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Saat Rasul sudah menyebutkan analaha, kemudian Rasul bersimpuh tahtal arsy, di bawah arsy, kharra sajidan wa raki'an, atau kharra raki'an wa sajidan. Beliau menjatuhkan diri
untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah. Bayangkan Rasulullah yang begitu mulia. Bayangkan Rasulullah yang begitu terhormat, rela menjatuhkan kepalanya yang terhormat untuk membela umatnya yang luar biasa pemaksiat, menjatuhkan kepalanya, meminta kepada Allah, Isfa' ummati, syafaatilah umatku ya Allah. Maka untuk pertama kalinya Allah berkata, selama ribuan tahun Allah tidak berbicara, Allah pertama kali berkata, Ya Muhammad. Kalimat pertama saat Allah tidak berbicara sama sekali, yang keluar adalah kalimat Ya Muhammad. Wahai Muhammad, irfa' ra'saka, sil wa tu'a. Kata Allah, angkat kepalamu yang mulia itu. Mintalah apa yang kamu minta, akan kuberikan semuanya. Bayangkan kedekatan Allah dengan Rasul. Selama ribuan tahun Allah tidak berbicara, namun pertama kali kalimat yang Allah ucapkan adalah nama baginda Rasulullah SAW. Itulah keistimewaan baginda Rasul. Makanya bersyukur sekali kita semua santri, semuanya harus bersyukur menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Kita berdoa mudah-mudahan akhir hayat kita tetap dalam keadaan iman Islam yang percaya dengan baginda Rasulullah SAW. Amin. Amin. Kembali ke topik yang ada di dalam kita. Allah kemudian meneruskan kalimatnya kepada Nabi Allah Musa, Ya Musa, ja'altu rahmati alfa juz'in, juz'un wahidun li jami'il umam, wal baqi minha li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Allah Musa? Nabi Allah Musa, saya itu telah menjadikan rahmatku itu sebanyak 1000 bagian, 1000 potong. Kalau diibaratkan kue, ada 1000 potong kue rahmat. Kenapa penting kita bicarakan rahmat? Karena masuk surga itu tidak bisa menggunakan amal soleh kita. Karena dulu di zaman Nabi Allah Musa pun ada orang yang beribadah selama 80 tahun berturut-turut, tidak pernah berhenti. 80 tahun sudah jadi wali Allah, kemudian wafat, masuk ke dalam padang mahsyar, yaumul mahsyar, bertemulah dengan Allah di sana, terjadilah dialog dengan Allah. Wali Allah di zaman Nabi Allah Musa ini kemudian bercengkrama dengan Allah, Ya Allah, sudah tidak perlu hisab aku lagi, karena di dunia saya sudah 80 tahun beribadah kepada Engkau. Masukkan saja saya ke dalam syurga. Kata Allah, kalau memang begitu, kalau memang logikamu begitu, masuk surganya silahkan 80 tahun sesuai dengan amal solehmu. Kau pikir kenapa aku berbicara di dalam Al-Quran khalidina fiha, masuk ke dalam surga itu abadi? Kau pikir karena amal solehmu? Kau pikir karena amal perbuatan baikmu? Kau pikir karena sedekah dan zakatmu? Bukan. Khalidina fiha, masuk ke dalam surga secara abadi itu karena rahmatku. Jadi bukan karena amal soleh kita. Semuanya karena rahmat. Itulah kenapa kita harus bicarakan rahmat di sini. Rahmatnya ada 1000 potong, kata Allah. Satu potong ini dibagi kepada seluruh umat terdahulu. Sisanya 999 potong rahmat ini diberikan seluruhnya kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun selaras
dengan pernyataan Imam Ad-Dardiri di dalam kitabnya Ad-Dardiri. Beliau pernah berkata, mengisahkan, Imam Ad-Dardiri itu pernah mengisahkan dulu saat bumi belum ada, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan namanya adalah al-qalam, pena. Pulpen ini tugasnya adalah mencatatkan takdir-takdir makhluk yang akan datang. Allah kemudian berkata kepada pena ini, catatkanlah takdir kepada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat nabi-nabi yang lain dengan kalimat, jika umat Nabi Adam taat kepada Nabi Allah Adam dan Allah, maka masukkanlah ke dalam surga. Jika ia bermaksiat atau tidak taat kepada Nabi Adam, masukkanlah langsung ke dalam neraka. Dituliskan itu semua oleh kolam sampai ke Nabi Allah Isa alaihissalam. Saat kolam, saat pena, saat pulpen tersebut menuliskan hal yang sama kepada umat baginda Rasul dengan catatan, dengan tulisan, saat umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ketaatan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Saat melakukan kemaksiatan, dia akan masuk ke dalam neraka. Apa yang terjadi? Allah membentak, ya qalam ta'addab, wahai pulpen, beradablah kamu. Kemudian pulpen langsung pingsan selama 100.000 tahun. Saat tersadar pulpen tersebut, pulpen ini jangan bayangkan pulpen sekarang, Bu. Beda, Bu, pulpennya. Pulpennya bangun. Apa yang dikatakan sama pulpen? Kenapa ya Allah? Kenapa engkau membentakku? Kenapa engkau memerintahkanku untuk beradab terhadap umat baginda Rasul? Diceritakan singkatnya, Allah katakan, jangan kau sebut seperti itu karena Muhammad adalah kekasihku. Tuliskanlah untuk umatnya baginda Muhammad dengan kalimat, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, jika kalian taat terhadap perintah Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah, masuklah ke dalam surga. Saat kalian bermaksiat, tidak taat kepada Allah, sering durhaka kepada Allah, maka tuliskanlah maghfirahku menantimu. Itulah umat baginda Rasulullah. Kalau kita sudah tahu tentang hal ini, maka tidak mungkin umat Rasul ini jauh dari para ulama. Santri tidak mungkin tidak mencontoh kiai-kiainya. Santrian pun tidak mungkin tidak mencontoh guru-gurunya, ustazahnya. Para orang-orang yang di luar, orang awam pun tidak mungkin lari dari hukum-hukum yang dikeluarkan oleh guru-guru ngajinya. Tidak mungkin kalau kita benar-benar tahu tentang faidah atau hikmah menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawaban Nabi Allah Musa setelah Allah tadi berkata demikian, apa kata Nabi Allah Musa? Qala Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ingat, tadi saya sudah beritahu bahwa Nabi Allah Musa ini memang tukang protes. Jadi kalau mendengar ada umat baginda yang baginda Rasulullah SAW dengan segala keistimewaan seperti itu, tetap ingin diprotes. Ya, kurang lebih begitu. Ini watak ini kemudian diwariskan dengan kepada perempuan-perempuan di masa kini. Protes dan cerewet. Ya. Kalimatnya apa Nabi Allah Musa? Ya Rabbi, ama ya'sunak, tidakkah mereka bermaksiat kepadamu ya Rabb? Allah jawab, qala ya'sunani summa yatubun wa yastaghfiruna li summa yadhnibun fayashtaddu alaihim ghadabi fa idza qalu la ilaha illallah muhammadur rasulullah yaskunu ghadabi wa takhmudu nari. Dengan protesnya Nabi Allah Musa yang mengatakan,
Kenapa begitu istimewa umat baginda Rasul? Tidakkah mereka juga bermaksiat kepadamu wahai Allah? Tidakkah umat Rasulullah juga tetap melakukan kesalahan dan dosa? Betul kata Allah. Mereka bermaksiat, namun mereka juga bertobat. Mereka juga membaca istighfar. Kendati pun sudah beristighfar, kemudian yazlimun, berbuat dosa lagi. Ketika dia berbuat dosa lagi, fayashtaddu alaihim ghadabi, amarahku memuncak. Tapi saat amarahku memuncak, mereka malah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malah tahlilan. Kalau haul kan kita ada tahlil. Malah tahlilan. Saat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu diucapkan oleh umat Rasul, yasqulu ghadabi, tiba-tiba amarahnya Allah tiba-tiba meredam. Wa takhmudu nari, api neraka pun tiba-tiba padam. Itulah keistimewaan umat Rasul. Bahkan ketika nanti di akhir nanti, di mana kita sudah diberikan dakwaan hisab, di mana kita sudah dimasukkan, misalnya ada yang masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka, umat Rasul ada yang masuk ke neraka misalnya. Saat itu terjadi, saat umat Rasul ada yang masuk neraka, penjaga pintu neraka yakni malaikat Malik nanti, kalau dia mendengar nanti itu di neraka ada umat Rasulullah, ada tetap umat Rasul yang masuk neraka, ada hampir doang nanti ya. Ada yang masuk neraka. Mereka itu sepakat untuk bersandung, ya Hanan, ya Manan. Di neraka itu ada senandung itu nanti. Kita nanti boleh ikuti itu. Kenapa? Karena kalau sudah itu diucapkan kemudian terdengar oleh malaikat Malik itu ngecilin kompor nerakanya. Khawatir karena tahu, oh ini ada umat Rasul. Malaikat Malik akan segera datang ke Allah untuk minta maaf. Ya Allah, maafkan saya karena saya telah membakar umat Rasulullah SAW. Itu keistimewaan umat baginda Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah kita ini diberikan nikmat yang paling luar biasa, nikmat yang paling agung, yakni menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal ngamalkan, tinggal hati-hatinya, santri, tinggal hati-hatinya. Kita semua santri, saya juga termasuk masih santrinya AA, masih santrinya Teteh. Ya harus hati-hati. Tinggal ngamalkan ilmunya. Apa yang sudah dipelajari, yang diajarkan oleh bangsa AA dan bangsa Teteh, tolong diamalkan. Banyak sindiran-sindiran para ulama. Jangan kau anggap ilmu itu lepas dari sebuah amal. Jangan kau anggap bahwa ketika kamu jadi orang yang begitu pintar, bahkan melangkahi, melewati kepintaran guru-gurumu, kemudian engkau akan selamat. Tidak. Yang membuatmu selamat justru karena ridha gurumu dan mau mengamalkan ilmu-ilmu dari guru. Amalkan. Saya pun termasuk yang sedang mengamalkan. Salah satu mengamalkan ilmu guru adalah taat terhadap perintah guru. Karena hal yang paling berkesan untuk saya adalah ngaji akhlakul ilbanin dengan bangsa AA. Itu adalah sindiran untuk santri-santrinya. Karena ngaji akhlakul ilbanin itu artinya ngaji reparasi akhlak, suruh dibenerin akhlaknya. Memang santri Raudhah alhamdulillah luar biasa. Wallahu a'lam. Luar biasa, wallahu a'lam. Luar biasa. Tapi insya Allah katanya kalau santri itu nabi'atun lil kiai, tukang manut sama kiai. Jadi suka nyolong badai, ada istilah nyolong badai. Jadi kalau santri insya Allah bisa ngikutin akhlaknya guru bagi yang mau.
bagi yang mau. Kalau nggak mau, laisa min ahli, kalian bukan dari golongan kami. Gitu. Silakan. Tidak bisa dianggap sebagai alumni kalau tidak bisa mengamalkan ilmu-ilmu guru yang telah diajarkan pun berakhlak sebagaimana akhlaknya guru. Lihat guru-guru kita, lihat pangersa AA, lihat pangersa teteh. Pernahkah ada satu orang di sini yang dimarahi? Santri lelaki. Ya, saya tanyanya santri lelaki dulu lah. Ada nggak yang pernah dimarahi sama pangersa AA? Kalau ada yang pernah, mungkin dusta kalian. Gak mungkin. Itulah akhlak yang seharusnya kita contoh, kita tiru, kita amalkan. Jangan sampai kemudian santri raudhah jadi masyhur gara-gara okemnya, gara-gara bandelnya. Tapi munculkanlah santri raudhah itu terkenal dengan santri yang berakhlak baik, santri yang luar biasa alim, santri yang pintar, cerdas, luar biasa. Alumni-alumninya bisa jadi kiai dan ibu nyai. Tidak perlu semuanya jadi kiai dan ibu nyai, bisa juga jadi pengusaha tapi ngamalkan ilmu. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk pangersa AA dan pangersa teteh. Mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.